Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismita Wayuni, Manajemen 3A, tugas UAS mata kuliah Statistik 2. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal analisis varian dua arah dengan interaksi. Ini merupakan tabel ANOVA dua arah dengan interaksi. Berikut rumusnya. Adapun langkah-langkah ANOVA dua arah dengan interaksi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan hipotesis. Kedua, menentukan taraf nyata dan F-tabel. Ketiga, menghitung F-tabel. Keempat, membuat kesimpulan. Baiklah, di sini ada contoh soal dan saya juga lampirkan tabel pembantu. Kolom total di sebelah kanan diperoleh dari penjumlahan data pada setiap baris, yaitu 61 ditambah 59 ditambah 60 ditambah 63 ditambah 71 ditambah 64 ditambah 56 ditambah 62 sama dengan 496. Selanjutnya baris kedua, 76 ditambah 72 ditambah 62 ditambah 55 ditambah 69 ditambah 74 ditambah 71 ditambah 70 sama dengan 549. Selanjutnya baris ketiga, 58 ditambah 42 ditambah 59 ditambah 62 ditambah 54 ditambah 60 ditambah 63 ditambah 54 sama dengan 452. Sedangkan garis total yang di sebelah bawah merupakan penjumlahan dari data di setiap kolom, yaitu 61 ditambah 59 ditambah 76 ditambah 72 ditambah 58 ditambah 42, maka hasilnya 368. Kolom kedua, 60 ditambah 63 ditambah 62 ditambah 55 ditambah 59 ditambah 62, hasilnya 361 dan begitu juga berikutnya. Dan jumlah totalnya menjadi 1497. Begitu juga jumlah total sebelah kanan 496 ditambah 549 ditambah 452, yaitu 1497. Langkah pertama dalam menjawab soal yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Untuk hipotesis A, HO sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. HI sekurang-kurangnya 1, alfa I tidak sama dengan 0. Hipotesis B, HO sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. HI sekurang-kurangnya 1, beta I tidak sama dengan 0. Hipotesis C, HO sama dengan alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13 sama dengan alfa beta 34 sama dengan 0. HI sekurang-kurangnya 1, alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Langkah kedua dalam menentukan taraf nyata atau alfa dan F-tabel. Alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01. Untuk menentukan F-tabel dapat dilihat ketentuannya di PPT. Pertama, untuk baris F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 3 dikali 4 dikali 1 sama dengan 12, sehingga F0,01 2 dibagi 12 sama dengan 6,93. 2 itu menunjukkan kolom dan 12 itu menunjukkan tabel pada F-tabel. HO diterima apabila F0 lebih kecil dari 6,93. HO ditolak apabila F0 lebih besar dari 6,93. Untuk kolom, F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 3 dikali 4 dikali 1 sama dengan 12, sehingga F0,01 3 dibagi 12, sehingga dapat diperoleh data pada tabel 5,95.
HO diterima apabila F0 lebih kecil dari 5,95. HO ditolak apabila F0 lebih besar dari 5,95. Untuk interaksi F1 sama dengan 6 dan F2 sama dengan 3 dikali 4 dikali 1 sama dengan 12, sehingga F0,016 dibagi 12 sama dengan 4,82. HO diterima apabila F0 lebih kecil dari 4,82. HO ditolak apabila F0 lebih besar dari 4,82. Langkah ketiga yaitu mencari F hitung atau perhitungan. Yang pertama yaitu JKT atau jumlah kuadrat total dengan rumus XIJK kuadrat dikurang T kuadrat dibagi BKN. XIJK adalah data dari seluruh tabel dikuadratkan dikurang T itu total dari data yang dijumlahkan, sedangkan BKN itu B baris, K kolom, dan N pengulangan, sama dengan 61 kuadrat ditambah 59 kuadrat ditambah 60 kuadrat sampai data terakhir 54 kuadrat dikurang 1497 kuadrat dibagi 3 itu baris, 4 itu kolom, 2 itu pengulangan, maka menjadi 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 61 kuadrat, hasilnya 3721, 59 kuadrat, hasilnya 3481, 60 kuadrat, hasilnya 3600, sampai terakhir 54 kuadrat, hasilnya 2916 dikurang 1497 kuadrat, hasilnya 2241009 dibagi 3 dikali 4 dikali 2, maka hasilnya 24 sama dengan 94749 dikurang 93375 maka hasilnya 1374626. Setelah mencari JKT, kemudian mencari JKB ataupun jumlah kuadrat baris. Rumusnya yaitu TI kuadrat per KN dikurang T kuadrat per BKN. TI kuadrat merupakan total penjumlahan data setiap baris, sama dengan 496 kuadrat ditambah 549 kuadrat ditambah 452 kuadrat per 4 kali 2 dikurang 1497 kuadrat per 3 dikali 4 dikali 2, maka hasil 496 kuadrat menjadi 246016 ditambah 301 401 ditambah 204 304 dibagi 8 dikurang 2241009 dibagi 24, dan hasilnya 751721 dibagi 8 dikurang 2241009 dibagi 24 menjadi 93965 dikurang 9337375, maka hasilnya menjadi 5897050. Selanjutnya mencari JKK ataupun jumlah kuadrat kolom. Rumusnya TJ kuadrat per BN dikurang T kuadrat per BKN. TJ kuadrat merupakan hasil total dari penjumlahan dari setiap kolom, yaitu sama dengan 368 kuadrat ditambah 361 kuadrat ditambah 92 kuadrat ditambah 376 kuadrat dibagi 3 dikali 2 dikurang 1497 kuadrat dibagi 3 kali 4 dikali 2
Maka hasilnya 368 kuadrat menjadi 135424 ditambah 130.312 ditambah 153664 ditambah 141376 dibagi 6 dikurang 2241009 dibagi 24, maka hasilnya menjadi 93.462.666 dikurang 93.375.375, maka hasilnya menjadi 87.291. Kemudian mencari JKBK atau jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolam. Dengan rumusnya yaitu TIJ kuadrat dibagi N dikurang TJ kuadrat dibagi KN ditambah T kuadrat dibagi BKN sama dengan 120 kuadrat ditambah 123 kuadrat ditambah 135 kuadrat dan seterusnya dibagi 2 dikurang 751.721 dibagi 8 560.776 dibagi 6 ditambah 2241009 dibagi 24 yaitu 120 kuadrat menjadi 14400 ditambah 15129 ditambah 18224 dan seterusnya dibagikan 2 dikurang 751721 dibagi 8 dikurang 560.776 dibagi 6 ditambah 2241009 dibagi 24, maka hasilnya menjadi 94865 dikurang 93965 dikurang 9346266 ditambah 93375 maka hasilnya menjadi 503.781. Selanjutnya mencari JKE sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKBK sama dengan 1374626 dikurang 589750 dikurang 87291 dikurang 503781, maka hasilnya menjadi 193804. Selanjutnya mencari nilai S. S1 kuadrat sama dengan JKB per DB, di mana DB yaitu B dikurang 1 sama dengan 589751 dibagi 3 dikurang 1, maka hasilnya menjadi 294875. Selanjutnya S2 kuadrat sama dengan JKK per DK, di mana DK-nya di sini K dikurang 1 sama dengan 8721 per 4 dikurang 1, maka hasilnya menjadi 29097. Selanjutnya S3 kuadrat sama dengan JKBK per DKB, di mana DKB-nya K dikurang 1 dikali B dikurang 1, maka hasilnya 503781 per 4 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1, maka hasilnya menjadi 8396. Selanjutnya S4 kuadrat sama dengan JKE per DB sama dengan JKE per BK dikali N kurang 1 sama dengan 193804 dibagi 3 kali 4 dikali 2 kurang 1, maka hasilnya menjadi 1615. Selanjutnya mencari F hitung. F1 sama dengan S1 kuadrat per S4 kuadrat sama dengan 29487 per 16,15 sama dengan 1825, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel.
jadi HO ditolak. Selanjutnya F2 sama dengan S2 kuadrat per S4 kuadrat sama dengan 29097 per 16,5 sama dengan 1,80 sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel, jadi HO diterima. Kemudian F3 sama dengan S3 kuadrat per S4 kuadrat sama dengan 83,96 per 16,15, maka hasilnya menjadi 5,19 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, jadi HO ditolak. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Yang A, karena F0 ataupun F hitung sama dengan 18,25 lebih besar dari F0,01, 2 bagi 12 sama dengan 6,93, maka HO ditolak. Jadi ada perbedaan data rata-rata ketiga pupuk. Yang B, karena F0 ataupun F hitung sama dengan 1,80 lebih kecil dari F 0,013 kali 12 sama dengan 5,95, maka HO diterima. Jadi tidak ada perbedaan data rata-rata untuk keempat blok tersebut. Yang C, karena F0 atau F hitung sama dengan 5,19 lebih besar dari F0,014 kali 12 sama dengan 4,82, maka HO ditolak. Jadi ada interaksi data pupuk dengan blok masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.